Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus. Akhirnya sepak bola Indonesia kembali ke era kegelapan. Setelah memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong tepat di hari ini, membuat para fans sejati Timnas Indonesia harus menahan kesedihan mendalam. Ketua Umum PSI Bapak Erick Thohir tak kuat menahan kesedihan. Derai air mata pada saat mengumumkan perpisahan dengan Shin Tae-yong. Tepuk tangan yang kencang untuk kalian para penguasa yang rakus akan kekuasaan dan mengembalikan Timnas Indonesia di era kegelapan. Akhirnya Tawel dan Akmal tertawa lepas setelah Erick Thohir memecat Shin Tae-yong. Lantas bagaimana kelanjutan nasib Timnas Indonesia? Siapakah yang akan menjadi kandidat terkuat untuk menukangi skuad Garuda? Hanya perihal masalah sepele Piala Ciki Af? Harus mengorbankan Shin Tae-yong setelah apa yang telah diberikan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, akhirnya Shin Tae-yong harus merelakan kursi kepelatihan. Timnas Indonesia dia tinggalkan. Ini akan menjadi sesuatu yang sulit bagi para pemain Timnas Indonesia dan para fans sejati Timnas Indonesia. Masih banyak program yang belum terlaksanakan. Dan mimpi para pemain dan pecinta sepak bola Indonesia. Ini tak akan menjadi pukulan telak untuk para pemain, para staf pelatih, para pengurus PSSI dan pecinta sepak bola Indonesia. Sementara untuk para penguasa yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat membuat mereka puas, bangga dan tertawa lebar. Apa yang mereka cari dan inginkan selain kekuasaan dan ketamakan. Seakan tidak senang melihat kemajuan sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia, pasti disatukan dukungan dan doa terbaik untuk sepak bola Indonesia. Khususnya Ketua Umum PSI Bapak Erick Thohir agar kuat dalam menjalankan tanggung jawabnya dan mampu menghadirkan mimpi jutaan ribu rakyat Indonesia, kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSI Bapak Erick Thohir tidak mampu menyembunyikan kesedihan dan kekecewaan pada saat mengumumkan pemutusan kerjasama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, seakan menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam setelah apa yang telah dilakukan dan diberikan untuk sepak bola Indonesia oleh Shin Tae-yong. Banyak sejarah baru yang dibuat oleh pelatih asal Korea tersebut. Ini seakan menggambarkan ada sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa dihindari lagi oleh Bapak Erick Thohir untuk memutuskan kerjasama dengan Shin Tae-yong, membuat sebagian besar rakyat Indonesia para fans sejati Timnas seakan bertanya kenapa, ada apa dan bagaimana bisa ini terjadi. Padahal setelah ajang AF, Bapak Erick Thohir hanya akan mengevaluasi dan sudah tahu tujuan di ajang Piala AF hanya untuk persiapan menuju Piala Asia. Semoga saja mereka para oknum yang bermain di belakang sana mendapatkan balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Bagaimana reaksi para pemain abroad yang mendengar berita bahwa Shin Tae-yong dipecat oleh PSI? Hampir semua para pemain abroad merasakan kekecewaan atas keputusan. PSI telah memecat Shin Tae-yong. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Shin Tae-yong banyak memberikan perubahan pada level permainan Timnas Indonesia dan banyak sejarah diciptakan oleh Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih kepala Shin Tae-yong. Namun apa mau dikata, dan kita harus bisa menerima kalau PSSI bersikeras ingin menyudahi kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Kita lihat saja ke depannya akan seperti apa Timnas Indonesia. Nantinya di bawah ada pimpinan pelatih yang baru, apakah mampu melampaui pencapaian yang selama 5 tahun terakhir bisa dibilang sangat baik oleh Timnas Indonesia? Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi
yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Ada isu mengenai tekanan dari mafia bola untuk menggantikan Coach Sintayong sebagai pelatih, Pak. Ada juga yang bilang Pak Erik ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih, Pak. Apakah ini benar, Pak? Terima kasih, Pak. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaikin di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan gitu. Nah, Liga 2 menyusul tahun depan. Kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua. Kita kerja lillahi ta'ala. Ya, insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membantu ini semua gitu. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, saya rasa tidak ada. Ya, kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik gitu. Shin Tae-yong dipecat, maka pengganti yang cocok dan disarankan menurut Bung Toel adalah Fahri Husaini. Wow. Sebenarnya gue tidak mempermasalahkan Bung Toel menjawab pertanyaan, karena ini kan ditanya ya, kalau misalkan ST dipecat penggantinya siapa, ya dia jawab fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang anehnya adalah menyebut Fahri Husaini. Kalau nggak salah Bung Toel juga pernah merekomendasikan Park Hang-seo. Kalau Park Hang-seo gue masih lebih oke lah ya, walaupun sebenarnya ganti pelatih itu agak gimana gitu untuk negara yang masih berkembang ya. Kita ini kan bukan negara kayak Brazil, kayak Thailand yang udah, nggak usah Brazil deh, Thailand maksudnya di ASEAN yang sudah solid, yang sudah infrastrukturnya jelas, sudah ada kesinambungan dari bawah ke atas. Jadi tinggal timnas senior ini benar-benar harus perform. Kalau enggak ya gonta-ganti pelatih bisa. Tapi kan Indonesia kita lihat aja bagaimana di era Shin Tae-yong ini benar-benar dari awal, dari nol dia build tim dari junior ke senior, bagaimana pemain-pemain itu dibangun secara mental, fisik terutama, dan pemahaman strategi, visi, itu semua dilakukan dari awal. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gonta-ganti pelatih itu adalah solusi, menurut gue tidak. Ya, yang harus diperhatikan adalah perkembangan sepak bola secara keseluruhan, infrastruktur, pembinaan usia dini, ya kan, itu yang akan menunjang prestasi senior, itu yang ujung-ujungnya akan menunjang prestasi dari timnas senior. Liga pun itu semua harus diperbaiki dulu ya, baru kita bisa judge pelatih timnas senior ini bagus atau tidak, bisa bawa tim ini perform atau tidak. Kalau yang tadi gue sebut aja itu masih tanda tanya atau masih mungkin baru mulai dibenahi oleh PSSI sekarang, maka sulit untuk menilai bahwa Park Hang-seo atau apalagi Coach Fahri, bukan meremehkan Coach Fahri ya, sama sekali tidak. Tapi apa iya ada jaminan kalau Park Hang-seo maupun Coach Fahri ini yang menggantikan STY tiba-tiba bisa perform dengan kualitas liga yang sama seperti sekarang, kualitas